Apa yang menyertai penyakit? Gangguan dada, nyesak, kemudian batuk. Bisa menggunakan kencur, kemudian dikunyah, minum air hangat bangun tidur mau tidur. Sehingga dengan tepat dia memberikan obat sasaran, obat tepat. Seorang susah tidur, maka ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi, diantaranya satu ikat kangkung direbus dengan 1 gelas air sambil mendidih, saring minum setiap mau tidur. Satu, ketepatan obat, bahkan ketepatan obat depresi yang melukai sampai kepada melukai terhadap organ, ibu bisa menggunakan biji teratai, kemudian disup, kemudian dimakan. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu bismillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan kembali dalam keadaan lapang dan sehat insyaallah. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah di dalam menapak sunnahnya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka terkadang seseorang itu ada kalanya dia terjatuh sakit, tapi ada kalanya dia setelah sakit. Karena pengobatan, yang namanya pengobatan badan itu ada tindakan preventif, ada tindakan kuratif, ada tindakan rehabilitatif. Dan kaidah pengobatan yang disampaikan oleh para ulama zaman dahulu, ada hibdus sihah, yakni tindakan mengkonsumsi makanan dan minuman yang menjaga kesehatan. Ada kalanya orang mengatakan tindakan ini sebagai tindakan preventif, ya, pencegahan. Atau ada juga yang kedua, yakni al-himya anil mudi, menjaga diri dari perkara-perkara, makanan-makanan atau perbuatan-perbuatan yang kalau dilakukan itu akan menimbulkan sakit. Mungkin orang hari ini mengatakan ini berpantang, ya. Ada istifrok, mengosongkan materi-materi yang rusak. Tapi ada juga tindakan pengobatan. Ada juga tindakan rehabilitatif, yakni perawatan, merawat. Karena terkadang orang sakit, pasca sakit dia kemudian tidak langsung bugar sehat, ya. Terkadang lemah, letih, lesu, badan lelah itu. Atau orang yang demam kemudian badannya lemah, letih, lesu. Terkadang tidak gairah. Ia terlepas tidak bergairah, apakah dia habis dari sakit atau memang karena kelelahan keseharian yang panjang. Jadi kelelahan, lemah, letih, kelelahan berkepanjangan ini sebenarnya banyak cerita, bukan cuma habis sakit. Walaupun tindakan rehabilitatif ini dominan habis sakit. Tapi ada kalanya seseorang itu terlalu berlebihan di dalam bekerja, itu pun lelah, terkadang demam. Ya. Kemudian terlalu berlebihan dalam berpikir, itu pun juga terkadang mengakibatkan dia lelah. Badannya lelah, lemah. Atau terlalu berlebihan dalam berkegiatan, entah itu olahraga, berlebihan di dalam berhubungan seksual. Kemudian juga berlebihan di dalam aktivitas badan, ya. Olahraga kah, makan minum kah, kelebihan tidur kah, ini juga akan membuat kesehatan seorang pun terganggu, lemah dan seterusnya, ya. Bahkan itu juga kelemahan pada orang tua. Jadi kalau kita bagi berarti menjadi 3, kelemahan dikarenakan pasca sakit, lemah badan dikarenakan kebanyakan aktivitas badan atau aktivitas berpikir. Aktivitas badan kan banyak tadi, olahraga, ya kerja, ya kan, kemudian berhubungan seksual, kelebihan. Ya ini lemah. Ini orang hari ini juga banyak terlalu sering main futsal, badminton, bersepeda, kemudian dia jatuh sakit karena terlalu letih, lemah.
Ini karena tidak menjaga diri, karena tidak menyeimbangi dengan makanan yang bagus. Kemudian juga yang terakhir berarti yang ketiga adalah dikarenakan usia. Orang yang tua gampang letih, gampang lesu, gampang lemah, gampang sakit, ya. Hanya dikarenakan 3 hal, baik dikarenakan setelah sakit ataupun dikarenakan kelebihan di dalam aktivitas, baik aktivitas gerak ataupun aktivitas pikir, dan yang ketiga adalah dikarenakan penuaan. Pada kesempatan kali ini kita hendak membuat resep untuk menyegarkan badan, mengatasi lemah, letih, lesu, baik dikarenakan untuk rehabilitatif perawatan pada orang atau pasien yang pasca sakit, atau pada orang tua yang letih, lesu, lemah, atau pada olahragawan atau orang yang bekerja terlalu lelah, atau orang yang berhubungan seksual jadi besar pasak di berat tiang, terlalu banyak melakukan hubungan seksual tapi masukannya tidak ada, ya. Kemudian juga kerja terlalu berlebih atau berpikir terlalu berlebih. Ini merupakan formula yang digunakan baik pria maupun wanita untuk menyegarkan badan kembali, mengisi esensi yang hilang, menyeimbangkan haroro dan rutubah, menguatkan jantung dan ginjal, limpa dan hati, gitu ya, menyeimbangkan kembali. Karena kekurangan haroro melemah, kekurangan rutubah juga melemah. Maka formula yang kita gunakan ini adalah untuk menyeimbangkan kembali, menormalkan kembali porsi dan fungsi haroro dan rutubah. Kita akan menggunakan nanas, kemudian resep yang kita gunakan adalah jambu biji, kemudian stroberi, alpukat, airnya kita pakai susu kedelai, ya. Kemudian nanti kita kasih jeruk lemon sedikit, ya, 1 buah, ya. Ini formula ini sengaja kami racik nanti ditambah dengan madu untuk mengatasi kelemahan seperti itu, ya. Kadang-kadang habis berhubungan sakit meriang, pusing, atau habis olahraga meriang, pusing, ya. Maka kita tunjang dengan menu ramuan yang mudah-mudahan bisa menyehatkan. Kita masukkan dulu nanas segar, tuh kira-kira 1 potong, ya. Kemudian alpukat kira-kira 1/3, ya. Kemudian baru kita tambahkan stroberi, 3 buah stroberi, ya. Kemudian jambu biji merah, kemudian jambu biji merah. Biji merah 1 buah, kemudian air kita gunakan jeruk lemon 1 buah, kemudian kita masukkan susu kedelai sekitar 200 cc. Lalu kita tambahkan air sekitar 100 cc. Kemudian kita aduk blender sampai halus.
Dan kalau bagi yang ingin tidak terlalu kental maka boleh ditambah dengan air atau boleh ditambah dengan jeruk manis. Bagi yang suka kekentalan jus maka ini sudah cukup sambal. Ini kita buat menjadi 2 porsi. Ya. Ini adalah jus stamina bagi pria maupun wanita untuk mengatasi lemah letih lesu, baik dikarenakan usia, dikarenakan sakit setelah lemah letih lesu karena sakit pasca sakit, ataupun dikarenakan lelah akibat bekerja, kemudian berolahraga ya, atau beraktivitas termasuk berpikir yang berat ya. Maka kami sediakan dan sampaikan menu resep untuk mengatasi lemah letih lesu atau stamina bagi pria maupun wanita ya, dikarenakan 3 keadaan tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwata Islam azakumullah, para pendengar Radio Roja di frekuensi 100.1 FM dan 756 AM, serta pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, hingga sampai saat ini kita masih bisa bersua kembali dalam program Dapur Sehat Roja bersama narasumber kita Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullahu ta'ala. Dan Alhamdulillah Sinse sudah bersama kita di studio untuk menyampaikan materi di kesempatan pagi menjelang siang ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sinse. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Nah, ikhwata Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan Anda dapat berkonsultasi secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Dan kembali kita ke Sinse Abu Muhammad. Sinse, di kesempatan ini pembahasan berkaitan dengan racikan mengatasi lemah letih lesu ya. Dan bahan-bahannya 250 gram nanas, 25 gram alpukat, 3 buah stroberi, 1 buah jambu biji, perasan lemon, 200 cc susu kedelai, dan 100 cc air mineral ya. Baik. Kemudian Sinse, ini tadi dijelaskan ada 3 kelemahan dikarenakan lemah badan karena banyak aktivitas atau setelah sakit atau faktor usia. Dan ada sebagian orang bilang kalau baru selesai aktivitas kita tidak boleh langsung makan atau minum. Bagaimana menanggapi hal ini, Sinse? Apakah benar ataukah salah? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya yang selalu istiqomah di dalam menampakkan sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Kemudian ini pertanyaan yang bagus sekali ya, berkaitan dengan 3 hal tadi ya. Apakah seseorang itu mengalami lemah letih lesu karena 3 hal. Kemudian apakah setelah beraktivitas itu kemudian baik untuk makan kemudian minum. Ada beberapa penjelasan ya.
Al-Imam Ibnu Qayyim juga menjelaskan seseorang yang sehabis berolahraga, sehabis berhubungan seksual, itu tidak boleh minum terlebih dahulu. Dikarenakan kondisi badan yang panas, dari ibarat begini. Gelas yang tadinya digunakan ke panas kemudian didinginkan, ya kan, ke dalam lemari pendingin. Atau bahkan kadang-kadang sebaliknya, dari dingin kemudian ke panas, itu pun bisa retak. Kita tidak mengatakan tubuh kita retak, tidak, kan, tetapi akan terjadi permasalahan ketika dari situasi panas langsung ke dingin gitu. Apalagi minum air dingin gitu ya. Ini tetap bagi tubuh kurang bagus, kurang bisa beradaptasi. Ya, hanya tubuh itu harus adaptasi dulu, karena tidak cuman hanya aja berhenti dan langsung minum. Karena kebiasaannya sebenarnya kalau makan mungkin agak jarang ya. Misalnya habis olahraga, habis kerjaan duduk langsung enggak ya. Biasanya dia langsung minum gitu ya. Nah, minum saja ini ada pendapat yang ini tidak baik, menganjurkan itu tidak baik. Nah, ini yang perlu dicermati adalah pendapat sehat ya, berdasarkan ahli kesehatan itu kan banyak ya. Ada, kalau dalam permasalahan ini kan ada ahli kesehatan, artinya ahli olahraga gitu ya. Dia instruktur olahraga, kemudian instruktur fitness, kebugaran gitu ya. Kemudian ada juga pakar gizi gitu. Kemudian juga kesehatan dalam arti seorang dokter atau tabib atau sinsei. Ini jangan di halayak umum awam itu disamakan, terkadang disamakan. Konsep kesehatan itu ya satu. Jadi kalau bertentangan dengan satu konsep tersebut maka harus dicurigai. Hadis saja atau Al-Quran saja harus dicari tahu. Maka ya yang musibah lagi kalau kemudian ditakwil. Oh, ini Al-Quran tapi ini nggak sesuai dengan medis misalkan, atau tidak sesuai dengan kedokteran, entah itu kedokteran timur, entah itu kedokteran barat. Ya sudah, kita takwil saja, ini akan keliru. Begitu pula dengan hadis. Lah yang lebih sering adalah perkataan para ulama, para ahli, di antaranya ketika yaitu tadi Ibnu Qayyim mengatakan minum tidak boleh ketika habis berolahraga, kemudian habis berhubungan seksual ya, habis beraktivitas itu langsung minum pun nggak boleh. Itu pun ada juga yang menjas ya itu disesuai nggak dengan kedokteran barat. Kalau dengan kedokteran barat itu boleh ya berarti boleh. Jadi perkataan ulama ini disingkirkan. Ini juga nggak bijak, karena ulama ini tidak berbicara, Ibnu Qayyim itu tidak berbicara atas nama kedokteran barat. Karena seseorang itu keliru di dalam memahami kedokteran itu satu di dunia ini. Itu yang agak keliru. Jadi sudut pandang itu nggak satu. Kalau untuk urusan badan itu sudut pandang nggak satu. Yang memandang secara materialistis, dan ya kasarnya gini lah. Organ pun berbeda di dalam menafsirkan, di dalam menerjemahkan. Anatomi organ pun berbeda di dalam memahami. Makanya tidak bisa dihukumi. Jadi kalau pengobatan klasik tetap saja kita mengacu ke pendapatnya para pendahulu kita. Jadi habis olahraga nggak boleh minum, gitu ya. Habis berhubungan seksual juga nggak boleh minum. Habis beraktivitas nggak boleh minum. Ya. Nah, biasanya yang dikejar minuman itu ya. Nanti kan ya karena haus biasanya. Dan nggak boleh juga nyetel kipas angin langsung. Ya. Nah ini lah terus kapan kita minum? Maka ada istilah ya minum itu kalau haus. Jadi minum bukan setelah olahraga, minum setelah haus. Habis olahraga nggak haus, ya kan? Tahan dulu lah sebentar. Tahan dulu sebentar. Asal terengah-engahnya, kelelahannya habis olahraga itu sudah bisa ya. Tenang kita gitu ya. kita masih ketenangan itu masing-masing, kita udah tenang. Iya. Kemudian habis olahraga lari. Iya. Minum enggak dulu, tenang dulu gitu ya. Iya. Baru kemudian minum. Kalau haus, kalau enggak ya bisa jalan lagi. Iya. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang ya seperti ada juga yang membantah. Saya pernah ingat ada yang misalkan
tidur sehabis asar nggak boleh. Oh, ini nggak sesuai dengan medis, berarti ini tertolak. Ini yang mengatakan Ibnul Qayyim, yang nolak siapa ente? Gitu. Ente siapa yang nolak itu? Kalau ente pemahamannya kedokteran, satu sisi kedokteran A misalkan, ya itu yang ente pahami. Sementara Ibnul Qayyim memahami dengan kedokteran yang berbeda. Makanya ente harus belajar sejarah kedokteran. Beda statementnya, beda madhabnya. Nggak bisa kemudian, oh tidur habis asar nggak apa-apa. Dalam penelitian belum ditemukan masalah. Ya kalau belum ditemukan masalah, sementara ada ulama yang mengatakan masalah, lah kalau ente nggak ngikut Ibnul Qayyim, jangan kemudian Ibnul Qayyim siapa? Siapa Ibnul Qayyim loh? Siapa ente gitu? Ibnul Qayyim mengatakan tidur habis asar itu nggak bagus. Siapa Ibnul Qayyim? Loh siapa ente kan gitu. Siapa ente? Itu orang baru, majhul, nggak dikenal. Dan ente menyepelekan. Itu harus ditegasi. Kemudian merekomendasi, harus ini yang masalah kesehatan dan tibu nabi harus yang bicara harus seorang dokter, seorang dokter dan yang tahu tentang syariat. Yang tahu syariat setuju, tapi harus dokternya itu memang tibu nabi sesuai dengan dokter. Irkun nasa saja sampai hari ini belum bisa diterjemahkan ke dalam bahasa kedokteran. Jadi ya inilah harusnya dewasa lah. Jangan kemudian Ibnul Qayyim melarang bukan pengharaman, tapi secara kesehatan tidak bagus. Meskipun di dalam penelitian bukan berarti belum ditemukannya belum itu bukan karena Ibnul Qayyim yang nggak pintar gitu ya, ngawur, tapi justru ya harusnya kan yang belum tahu itu yang sudah menghukum, oh ini nggak bagus. Dia udah neliti, udah pintar dia kan. Ini ini sesuai dengan kedokteran timur yang lain ya, klasik ya, klasik Cina, klasik India. Ya, satu sisi kok digunakan untuk menghukumi. Jadi aneh juga, siapa Ibnul Qayyim? Lah siapa ente? Kadang-kadang saya dengar juga seperti itu. Bahkan pernah yang bicara di depan saya. Wah ini siapa Ibnul Qayyim? Loh, siapa ente? Ya akhirnya saya bilang, iya ya, daripada ngikut Ibnul Qayyim yang nggak jelas, mendingan ikut antum ya jelas ya. Agak, iya kan? Akhirnya dia diam juga. Kadang-kadang itulah perhatikan. Ketika Imam Ibnul Qayyim mengatakan minum habis olahraga nggak bagus. Kalau ilmu kalian belum sampai ya diam. Jangan tumpahkan darah ulama, jangan dicaci. Ya kan? Ilmu kalian belum sampai ya diam sudah. Belum sampai itu. Habis olahraga, tapi kita enaknya, ya enak. Makanya Ibnul Qayyim mengatakan meskipun yang paling nyaman itu ya, itu adalah minum. Akan tapi hendaknya berhenti dulu sampai terbiasa itu ya, lelahnya itu. Emang lebih nikmat ketika langsung lagi sekarang gitu ya. Kayaknya seru gitu ya. Tapi dan ini pendapat ulama, artinya kan ulama kan biasa. Pendapat ada yang ditinggalkan, ada yang dipakai. Sah-sah saja. Iya kan? Jangan lagi urusan dunia, urusan sholat saja. Sabin Bas itidal sedekap, saya Albani itidal irsal aja, ada yang irsal, ada yang sedekap, sah-sah saja. Enggak ada yang kemudian mengkafirkan orang yang iya kan, menyalahkan. Siapa saya bin Bas loh? Siapa saya bin Bas? Siapa saya Albani? Enggak gitulah. Artinya ketika Qayyim punya pendapat seperti itu ya, kalau kalian mau ikut ya silahkan, kalau enggak ya diem. Bagaimana juga ini pendapat ulama, gitu ya. Ya untung bukan pendapat saya, pendapat ulama. Banyak pendapat Ibnul Qayyim yang kemudian ya itu tadi ya, tidur habis asar nggak boleh, tidur waktu duha itu nggak boleh. Ya. Nggak bolehnya untuk bukan pengharuman dari sisi syar'i, karena beliau juga nggak bawakan dalil agamanya, tapi beliau membawakan dalil perkataan para ulama yang lain yang melarang dikarenakan tidak bagus bagi kesehatan. Kalau dicek di satu kesehatan, ini Ibnul Qayyim bicara atas dasar kedokteran apa? Ya kalau dicek pakar gizi nggak apa-apa ya pakar lain gitu kan. Pakar olahraga nggak apa-apa, pakar kedokteran barat nggak apa-apa. Coba cek pakar yang lain, pakar kesehatan timur kayak tentu itu banyak, ada India, ada pakar Mesir, pakar Turki, pakar di Indonesia itu masya Allah, Indonesia itu dapat yang Turki tahun 1400-an, 404. Keilmuan dari kesehatan Turki ada, kemudian dari Tionghoa itu udah dari dulu, dari zaman Sriwijaya gitu ya. Kemudian dari India juga di kerajaan-kerajaannya udah dapat yang kesehatan dari India, dari Arab belakangan ini gitu ya. Dari kedokteran barat zaman VOC tahun 1700 ya, lengkapnya tahun 1800-an dia dapat semua.
dokter barat Indonesia juga ada, dokter timur juga lebih tua gitu ya. Yang kedokteran dari Turki juga lebih ya, tabib ya. Di abad 15 itu sudah sampai di sini kedokteran. Oh, kalau di Melayu malah lebih tua lagi gitu kan. Karena bekam itu sendiri juga dari bekam itu sendiri bahasa kayu kan. Jadi lebih tua lagi daripada yang ada di Indonesia. Jadi ini pendapat ya. Jadi ada yang berpendapat tidak bagus. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tentang habis olahraga minum, habis beraktivitas kan, habis berhubungan seksual minum, enggak bagus. Kalau kemudian di tempat lain enggak, kami meneliti belum menemukan enggak bagusnya. Ini yang meneliti belum, dia teliti aja terus itu ya, karena dan yang punya yang sepaham ya, dia mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Qayyim dengan penelitiannya juga ya dihargai gitu ya. Yang tidak sependapat itu juga silahkan ya. Oh enggak, saya menurut pendapat peneliti ini enggak apa-apa. Artinya ketika misalkan saya mengikuti si A, orangnya masih hidup, ada orang yang mengikuti si A yang peneliti itu masih hidup, meneliti selama 3 tahun misalkan atau 10 tahun, saya mengikuti pendapatnya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim itu seperangkat, bukan cuma Ibnu Qayyim ya, ada Imam Suyuti, ada Imam Adz-Dzahabi, ada Abu Nuaim gitu ya. Ya ini banyak tuh. Ada Abu Ja'far al-Mustaghfiri. Jadi banyak ulama ada yang menulis tentang permasalahan ini. Ibnu Nabawi, ada Ibnu Muflih al-Hambali gitu ya. Dari mazhab Syafi'i, Maliki ataupun Syafi'i, Maliki, Hambali itu banyak juga yang penulis. Kemudian ada orang baru yang kemudian mengikuti perkataan pakar-pakar hari ini. Ya silakan. Oh, kita juga nggak mencari, kita juga nggak proklamasi, nggak ngorong-ngorong, nggak marah-marah. Ayo, pokoknya nggak boleh habis olahraga, habis aktivitas nggak boleh minum. Ya bagi kami yang kami paham begini ya kami ajarkan, kami sampaikan. Yang menerima syukur, yang nggak mau menerima di tempat lain ya. Karena paling nggak ada 2 pendapat, silahkan, sah-sah saja. Mau mengikuti pendapatnya Al-Imam Ibnu Qayyim dengan Imam Suyuti, Abu Nuaim, Imam Adz-Dzahabi, atau mengikuti pendapatnya orang sekarang ini gitu ya, silahkan saja, semuanya sah-sah saja. Tapi betul kalau menurut pendapat Imam Ibnu Qayyim itu tidak baik. Tidak baik. Baik, Sensei. Itu tadi kita berbicara tentang setelah aktivitas ya, Sensei. Dan kalau kita kembali ke belakang, maksudnya yang untuk dianjurkan secara klasik sebelum melakukan aktivitas, misalnya yang bisa membuat seorang itu menjadi lemah, letih, lesu setelah misalnya olahraga ya, futsal atau sepedaan atau dan lain-lain, itu persiapan yang dilakukan itu seperti apa sih supaya kita itu pada saat setelah aktivitas nyaman dan merasakan dampak kesehatan gitu. Ya. Sebelum membahas tentang persiapan, saya ingin sampaikan dulu apa yang melatar belakang itu ya. Apa yang menyebabkan apa sih yang menyebabkan seseorang itu menjadi lemah, letih, lesu gitu ya. Sehingga apa sih makan yang dikonsumsikan gitu ya. Benar. Ini yang menyebabkan dia yang jadi masalah dalam organ ini. Maka bagi orang yang seperti ini konsumsinya ini kan gitu ya. Ini banyak hal ya saya tulis. Ya, dan pembahasannya kalau satu buku ini belum pernah ada yang, alhamdulillah belum pernah ada yang belum ada. Yang pertama, ini dikarenakan kekurangan darah. Lemah, letih, lesu itu bisa jadi dikarenakan kekurangan darah. Mungkin kalau bahasa latinnya itu astenia ya, kekurangan itu. Jadi kekurangan darah. Darah dalam hal ini adalah cairan merah yang digunakan yang dimaksud adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Muflih al-Hambali tentang rutubah, yakni yang melumasi dan menyuburkan. Darah dalam arti yang berfungsi untuk menjaga haroroh. Pokoknya nanti biar nggak diprotes. Pokoknya, oh darah nggak begitu, Sensei. Nah, darah yang saya maksud ini ya, ini ada cairan merah yang fungsinya sebagaimana pernyataan Imam Ibnu Muflih al-Hambali dalam Adab Syariah. Ini ketika beliau mengatakan bahwasanya rutubah ini berfungsi untuk melumasi tubuh, gitu kan? Salah satunya adalah berfungsi untuk melumasi tubuh dan menyuburkan, ya menyuburkan. Makanya entah itu menyuburkan rambut, entah itu menyuburkan daging gitu ya, kemudian membuat kulit menjadi elastis gitu.
kemudian juga menyuburkan dalam arti fungsi-fungsi semua organ, menajamkan pendengaran. Gimana kalau telinga ya? Kalau mata kan menajamkan pandangan gitu ya, memperjelas gitu ya, memperjelas pendengaran gitu ya. Kemudian juga penciuman, kemudian lisan gitu ya. Dan darah ke arah semua organ, yang dia menjaga semua organ. Jadi kalau dia kekurangan secara parsial ya, di suatu tempat, ya misalkan kekurangan di telinga akan lemah pendengaran, kekurangan di mata akan lemah penglihatan, kekurangan dia di lisan dia akan peluka atau akan susah untuk mengutarakan. Ini kelemahan. Dan kelemahan darah ini gejala yang muncul awal yang belum biasanya orang juga belum terlalu ngeh kalau dia itu kurang darah. Selain kelelahan, lemah, letih, lesu, itu terkadang dia disertai dengan pusing. Ya kan? Disertai dengan pusing, sakit kepala yang seakan-akan ditarik-tarik, terutama di sore hari kepalanya itu sakit. Ya, di sore hari. Kemudian berbaring tidak mampu untuk bangkit. Karena kalau berbaring gini begitu bangun langsung pusing. Ya, kemudian suka berkeringat di malam hari, bahkan tidak bisa tidur, ya. Kekurangan berat badan, kulitnya kering kalau darah ini kurang ke kulit. Ya, raut wajahnya menjadi putih kalau darahnya tidak sampai ke wajah. Nah, untuk hal yang semacam ini berarti otomatis yang dilakukan bukan berarti berarti dia kurang olahraga, bukan ya. Berarti dia bukan digenjot berarti, tapi dia diberikan asupan dulu kan. Sebelum kemudian dia berolahraga agar makanan membantu mencerna makanan dan memperlancar darah dan energi vital, dia diberikan asupan. Asupan yang bagus selain tadi yang kita bahas tadi, karena jambu biji, kemudian nanas, susu kedelai, stroberi dan seterusnya ini efektif digunakan untuk rutubah, untuk berubah menjadi rutubah, dan darah itu masuk rutubah. Darah diproses tuh diambil dari rutubah. Makanan-makanan yang bagus selain itu formula tadi, maka ada kalau sayur kayak misalkan asparagus. Gitu ya. Kemudian kalau untuk lauknya misalkan sotong, telur ayam kampung, telur bebek, jamur putih ya, kemudian hati sapi ya, dan jusnya juga nggak harus seperti tadi ya, tapi kalau ini tadi jus, kalaupun buah mau makan misalkan buah anggur itu ya. Kemudian ikan selar, ikan kembung, kemudian tiram. Tiram ini kayak kerang tapi dia di sungai, sungainya sungai dalam biasanya. Tiram ini ada di sungai dalam. Ya, kalau di sana udah kerang kalau di laut tiram. Dan makanya tiram biasanya lebih mahal. Karena mengambil tiram ini biasa bisa puluhan meter, susah. Kemudian susu. Ya tadi kan, susu kedelai gitu kan, susu sapi, susu kambing, kemudian daging sapi, daging kambing, ceri, ya ceri beneran atau ceri kita, kersen apa ceri kita itu, kemudian kerang darah, ya ini juga bagus ya, digunakan. Ini yang pertama. Kemudian kalau dia dikarenakan kelemahan energi vital ginjal, ada kalanya seseorang lemah letih lesu karena kelemahan energi vital ginjal. Lemah energi vital ginjal biasanya karena kekurangan esensi pada ginjal. Ya. Nah, gejala yang muncul itu biasanya terkadang lemah letih lesu disertai pusing, pendengarannya berkurang, kadang tuli dia. Ya, kemudian nafasnya sesak. Jadi dia aktivitas sedikit udah nyesek dia. Ya. Kemudian sakit kepala seperti ada bola di dalam kepala. Itu berarti energi vital ginjal lemah. Sakit kepala yang seakan-akan berdenging. Kepalanya itu akan berdenging. Di dalam kepala itu seakan berdenging. Atau impoten. Nyeri pinggang, impoten. Dan dia suka sakit kepala berkepanjangan. Dan telinganya dingin. Gitu. Berdenging. Ya. Dan sering keluar sperma. Meskipun nggak berhubungan ya. Gampang keluar sperma. Nah, kalau seperti ini maka yang efektif digunakan bagaimana agar kita upaya agar bisa terhindar dari itu, dari lemah letih lesu dikarenakan kurang energi ginjal,
Maka makanan yang di olahraga tetap ya. Iya. Tapi makanan ini tadi. Jadi makanan dikonsumsi untuk aktivitas kan itu ya. Iya. Tadi pertanyaannya. Ya, maka diantaranya susu kalau yang seperti ini tadi. Susu bisa susu sapi, bagus susu sapi, susu kambing, susu kedelai tadi, ya kan. Kemudian diminum atau di jus juga. Makanan seperti makanan tadi, jus tadi. Kemudian gandum, ya. Kemudian ginjal sapi, kemudian hati ayam. Kemudian bagi orang yang punya duit lobster. Kemudian juga kacang kenari gitu ya. Ini juga bagus ya, dikonsumsi bagi orang-orang yang lemah letih lesu dikarenakan energi vital ginjal. Nah, setelah makan seperti itu Anda baru entah apakah itu olahraga karena untuk membantu mencerna makanan tersebut. Kemudian yang ketiga, kayaknya 3 saja ini selesai, ya kan? Kalau ngurusin ini mah sampai selesai pun selesai. Nggak ada pertanyaan nanti ya. Satu lagi nggak apa-apa. Kemudian lemah letih lesu dikarenakan kelemahan rutubah dan haroroh. Jadi kurang materi, kemudian juga kurang haroroh. Ya. Nah, saya cerita dulu nih. Kekurangan materi, ada yang mengatakan, oh ini rutubah dengan haroroh bukannya sama dengan yin yang, bukan. Karena yin dan yang itu kalau yin itu dingin berarti yang panas. Ya kan? Jadi sementara haroroh rutubah itu lembab. Sementara haroroh itu panas. Ini panas lembab, beda dengan dingin panas kan. Yin yang kan seperti itu. Laki perempuan, dingin panas, atas bawah. Jadi kalau lembab dan panas itu materi dan fungsi. Lembab itu berbentuk materi, sementara panas itu fungsi. Dingin itu fungsi, panas itu fungsi. Panas itu fungsi, dingin itu fungsi. Sementara ini yang dibicarakan oleh Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali, rutubah itu lembab. Kalau dingin berudah, gitu ya, barid. Kemudian panas itu harun. Ya. Jadi ini berbeda karena yang dibicarakan ini materi dan fungsi, bukan atas bawah, laki perempuan, ya, bintang rembulan, langit dan bumi, bukan itu yang dibicarakan. Tapi yang dibicarakan adalah antara materi kemudian fungsi. Kalau misalkan materinya itu darah, maka fungsinya itu motor penggeraknya, energi vital. Kalau materi itu berasal dari makanan dan minuman yang dikonsumsi, sementara haroroh itu berasal dari kolbu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim ketika menyitir perkataannya Abu Hurairah bahwasanya haroroh itu tersimpan di dalam kolbu, dan kolbu itu rajanya organ yang merupakan pusat atau sumbernya haroroh yang ada di dalam tubuh. Nah, dari haroroh inilah yang kemudian haroroh mengurai makanan kemudian menjadi rutubah dan menjadi energi. Artinya dari haroroh akan melahirkan energi, dari rutubah akan melahirkan dari makanan dan minuman akan melahirkan rutubah, kan begitu ya. Nah, haroroh ini kalau kita mengambil pendapatnya Al-Imam Ibnu Jauzi dalam Minhajul Qasidin, haroroh ini adanya di kolbu. Haroroh itu adanya di kolbu. Kolbu yang dimaksud adalah kolbu yang qulubul lati fi sudur, yang ada di dada, yang sebesar buah sanubar, sebesar buah kecil, jadi segini lah ya. Kata Ibnu Utsaimin juga kecil, daging yang semudghah yang bisa langsung dikunyah ya. Ini sebesar buah cemara gitu ya. Nah, di dalamnya ada lubang, di dalam lubang ada darah, gumpalan darah. Ya, di dalam gumpalan darah ini pendapatnya Ibnu Jauzi. Ya, kalau saya mau nolak siapa saya gitu ya. Saya enaknya ngikut. Jadi kata Ibnu Jauzi di situ ada haroroh itu uap ya, rupanya bentuknya uap. Dan di situ berkaitan dengan jiwa. Maka pengobat kolbu dari jiwa ke ruh gitu. Pengobat kolbu urusannya ruh dan urusannya kolbu latifah robaniyah. Jadi kata Ibnu Jauzi itu kolbu itu ada 2. Ya. Jadi kolbun materi yang sebesar buah tadi, buah sanobar tadi. Yang kedua adalah kolbun latifah robaniyah. Ya. Jadi latifah robaniyah ruhiyah yang hubungannya dengan ruh. Jadi yang lembut dengan yang materi dengan yang fungsi. Nah,
yang dibahas oleh para ustadz tentang penyakit kolbu ini yang latifah robaniyah ruhiyah ini ya, yang hubungannya dengan roh. Yang dibahas oleh pengobatan adalah yang sebuah sanobar ini, yang sanobar yang berhubungan dengan jiwa. Ya, pengobat badan juga membahas tentang penyakit jiwa. Nah, inilah sumber haroro dari sana. Ya, sementara sumber rutubah dari makanan dan minuman. Jadi perbedaannya. Sementara yin yang itu saling bergulat, jadi nggak ada asal usul. Yang itu nggak ada usul. Jadi karena asalnya memang bukan dari Islam, jadi ya. Kalau haroro jelas, jiwa dari ruh itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap semuanya bermuara kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kemudian muter-muter di satu tempat. Ya karena perbedaan tadi, perbedaan keyakinan ya, perbedaan akidah. Kemudian, nah, kekurangan haroro dan rutubah. Rutubah kurang, haroro kurang. Haroro kurang berarti energi kurang. Ya kan? Rutubah kurang berarti darah kurang. Cairan-cairan yang lain yang ada pada tubuh kurang. Tandanya adalah malet lesu. Kemudian rendahnya energi, jantungnya pun ikut berdebar, pusing dengan telinga berdenging. Ya, pusing yang memburuk jika kelelahan kalau lelah tambah pusing, habis bekerja pusing, habis olahraga pusing. Kan ada tuh orang yang kadang-kadang lari, saya pernah sih lari, ayo berapa lari? Lari bertiga kami. Ternyata yang paling muda itu yang baru nikah ya, saya enggak, baru nikah tapi paling muda gitu. Sampai ini kemudian langsung geletak di trotoar jalan raya, pingsan dia. Oh kita, gimana teman? Kita udah, saya sama satunya, saya yang seumuran saya. Teman mana? Nggak tahu. Kita balik lagi kan akhirnya terpaksa kan. Begitu balik lagi ternyata dia udah tepar di trotoar gitu kan. Nah, ini kekurangan namanya. Kekurangan rutubah ya, kekurangan haroro. Usia muda ya, lebih muda tapi baru nikah ya. Usia muda baru nikah. Jangan tanya bisa apa, baru nikah. Jadi baru nikah rupanya habis sholat subuh bareng kemudian ayo kita balapan lari. Targetnya dia yang panjang, sini sampai pokoknya ya. Kalau dulu saya di Malang tuh dari Olon-Olon sampai Beji itu nggak tahu kalau di sini berapa kilo ya. Tapi ya itu tadi. Akhirnya yang minta itu ya karena dia semasa mudanya kan nggak begitu, habis nikah ternyata beda. Lah kita yang nikah sudah lama gitu. Angkatan lama ya. Biasa aja gitu ya. Karena angkatan lama dia pengantin baru kan beda kan. Pengantin baru dengan pengantin lama kan beda. Ya, kadang-kadang pengantin itu cepat memburuk kelelahan. Lelah dia langsung pusing, dia pusing kalau mau muntah nggak keluar, orang belum sarapan ya. Pusing dia. Rendah energi, jantungnya dug-dug, keringatnya dia mengucur deras gitu. Ya orang-orang yang pingsan begitu, yang upacara gitu kan. Upacara belum makan. Pingsan itu kan. Kan kurang rutubah, nggak ada energi juga gitu kan. Ikut upacara tiba-tiba jeblak. Sering begitu kita. Berkeringat dengan rasa panas di tubuh yang terpicu oleh aktivitas fisik gitu ya. Itu tadi yang saya katakan tadi, lari, tidak bersemangat, telinganya denging, terlalu lelah untuk bicara, ngomong aja udah lelah, kekurangan berat badan. Ini yang disehatkan memang haroro dan rutubah, terutama berarti ya, jantung, hati, ginjal, limpa, semuanya lah ya. Jadi energi vitalnya dikuatkan, ini harorohnya, kemudian juga rutubahnya. Makanan yang bagus sekali tadi. Jus tadi. Makanya orang yang habis nikah itu, ini pengalaman saya sama teman-teman, ternyata orang habis nikah itu butuh asupan nutrisi gitu ya. Habis rutubah bisa kan, iya kan, pengantin baru kan nggak sempet makan itu. Kok kurang makan, kurang rutubah, tenaganya banyak keluar, tepar dia. Nah, itu makanya minum jus. Kemudian daging sapi, ceri, ini sarang burung kalau punya duit, ya, atau sirip ikan hiu. Ayam kadang-kadang, Muhammad kok sering ngomong sirip ikan hiu, sarang burung. Karena dulu saya gratis dapatnya itu ya. Saya ngomong ini kan saya ketika dapat itu gratis. Semangkok udah 250.000 ya saya tetap dikasih ya. Tetap gratis saja saya bikin. Makanya saya sering mengatakan sirip ikan hiu. Karena nikmat, gratis, dan cepat memulihkan stamina gitu ya. Ayam, daging kelapa gitu ya. Kemudian kurma. Ya, kemudian tahu, ini kan dari susu kedelai tadi ya, dari susu kedelai ya. Kemudian
daging angsa, daging kambing, nangka, labu siam, bumbu merah. Banyak nih. Ada kurma bagus. Kemudian beras, kalau gula batu, kemudian jamur kancing, jamur biasa, kemudian juga bawang putih, kemudian juga kunyit, asparagus, sotong itu, cumi sotong, telur ayam, telur bebek, jamur putih, hati sapi, anggur. Ini banyak nih. Ikan tenggiri, ikan kembung, ikan itu yang ada kuningnya, ikan selar itu ya. Kemudian tiram, susu, kerang darah, ya, dan banyak lagi. Ini makanan-makanan yang tadi selain jus tadi ya. Ini orang-orang yang kekurangan rutubah. Jadi kita kekurangan haroro itu banyak berpikir. Ya kan? Kekurangan haroro itu karena banyak aktivitas berpikir. Jiwanya dituntut. Ya, lelah dalam berpikir, entah itu khawatir, cemas, dongkol, marah, sedih, ya, gembira berlebih. Ini namanya menghabiskan haroro. Berpikir itu. Ya, kadang-kadang apalagi saat seperti ini nih, banyak sekali orang yang sakitnya karena haroro. Ya, karena sekarang lelahnya luar biasa. Ya, lelahnya luar biasa sekarang itu. Guru lelah, wali murid lelah, muridnya lelah, lelah semua itu ya. Bapaknya juga ikut lelah itu. Ini lelah haroro. Hanya pikiran semua, orang pada mikir semua. Mau keluar nggak enak, ya kan? Mau di dalam rumah nyesek, di rumah terus juga nyesek gitu ya. Ya, mau keluar rumah juga nggak enak gitu. Gimana ya, kan gitu. Ya ya sudah, yang kadang-kadang ya si malakama gitu ya. Banyak pikiran orang hari ini. Maka haroro yang tertindas gitu ya. Kemudian rutubah, ya, dia juga kekurangan tidak perhatian dengan makanan, tidak perhatian dengan minuman. Kekurangan ini juga akan mengakibatkan seorang tersebut menjadi lemah, letih, lesu, dikarenakan kekurangan dua hal tadi, yakni kekurangan haroro dan kekurangan rutubah. Saya belum bicara nanti bagaimana kalau terus menerus. Mudah-mudahan jangan terus menerus. Kalau terus menerus ada pembahasannya lagi nih. Masih panjang sebenarnya. Kalau terus menerus ya nanti ya susah tidur, suaranya rendah, anggota tubuh menjadi kaku, panjang nih. Kelelahannya sudah berganti. Demikian yang harus dilakukan. Gejalanya, masalah yang dihadapi ketika seorang lemah letih lesu bisa dikarenakan itu akibat dari yang disebabkan oleh gangguan organ dalam tubuh. Ya, kemudian solusinya selain jus tadi yang dilakukan, selain berolahraga dan beraktivitas, sebelum berolahraga dan beraktivitas, maka makanan-makanan tadi yang saya sebutkan ya untuk menyertai aktivitas kita. Selain jus tadi tentunya tiap antara jam 9 jam 11 itu menyertai keseharian kita. Berarti itu dilakukan sebelum aktivitas. Iya. Atau biasanya kalau obat untuk stamina itu dimakan sebelum tidur, bangun tidur dan sebelum tidur. Ya. Dan praktisnya, ini saya bicara praktisnya adalah 3 sendok makan bangun tidur, 3 sendok makan mau tidur. Jadi kasarannya mau tidur minum 3 sendok makan madu, makan makanan tadi yang dianjurkan, bangun tidur segar kembali gitu ya. Baru kemudian mengkonsumsi madu lagi 3 sendok makan. Nah, setelah sarapan selang berapa jam, 2 jam, jam 9 antara jam 9 jam 11 sekitar jam 10-an kemudian minum jus tadi gitu kan. Jadi sebelum beraktivitas itu yang dilakukan adalah memenuhi kebutuhan tubuh ya. Dan jangan lupa sebelum beraktivitas dan sebelum tidur kurangi beban pikiran gitu ya. Karena sekarang ini lagi banyak hal yang dipikirkan oleh semua kalangan. Ya salah satu lah aja ya, biar udah ada yang mikir, udah banyak yang memikir, misalkan masalah A sudah banyak yang mikirin, kita dikurangin dikit, bukan berarti cuek banget ya. Kita kurangin dikit karena kita juga mikir, bukan mikirin solusinya ya kan, yang kan sudah ada pakar yang mikirin solusinya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya baik, jazakallah khairan Sensei wa barakallahu fiik atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Iya, Bu Nur, Ustaz dari Sidoarjo. Ibu Nur, ya silakan Bu Nur.
Maaf Ustaz, saya tadi mengikuti terlambat. Ya. Tidak tahu Bu apa yang di juz Ustaz yang pertama. Kemudian yang kedua Ustaz, saya dengan usia 67-68 tahun Ustaz. Ya. Pernah sakit, alhamdulillah sehat. Saya masih aktif. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tapi yang saat ini Ustaz, saya punya ambeien kadang kumat. Kemudian ini beberapa hari ini Kak lutut saya ternyata kaku-kaku kayak teman saya. Selama ini saya belum pernah Ustaz. Oke, mohon maaf Ustaz. saya Ambeinya berdarah nggak Bu? jantun apa? Ambeinya berdarah nggak? Enggak Ustaz, enggak pernah berdarah. Cuman saya itu kalau capek gitu aja terasa, saya kasih obat itu aja. Sudah sembuh. Saya pakai minum daun ungu. Pakai daun ungu ya Bu? Iya, kadang minum minyak zaitun. Yang saya keluhkan sekarang ini lutut saya Ustaz. Lutut. Pada saat kapan Ibu lututnya sakit Ibu? Jadi saya juga nerima mudah-mudahan diberi Allah kemudahan. Enggak istilahnya sehingga bisa melaksanakan Ibu pakai daun ungunya yang segar apa yang kering? Halo Ustaz, Ibu pakai daun ungu segar apa kering? Ustaz metik langsung kan Oh iya, itu. bagus. Yang Mohon maaf segar Ustaz. ya berarti. Ya, cukup? Jasa mudah-mudahan Ustaz Ya. sama Ustaz dan si Abu Muhammad harus diberi Allah sehat panjang umur. Amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu udah bagus kok menggunakan daun ungu Daun dan ungu. ya daun ungu daerah sana cocok Jawa Timur ya. Iya. Itu cocok juga. Masih cocok untuk ambeien. Disertai dengan keluhan lain, ibu bisa menggunakan daun ungu seukuran yang ibu biasa ditambah dengan 1 ibu jari temulawak dan 3 lembar daun salam. 1 ibu jari tambahannya nih loh ya Bu ya. Tambahannya nanti kalau mau ngerebus tambahannya 3 lembar daun salam dengan 1 ibu jari temulawak. Ini yang untuk Ini ambeien. sekalian ya, ambeien dan sekalian dan nyeri lutut lututnya. ya, nyeri lutut. Itu kemudian direbus bareng dengan daun ungunya tadi, direbus bareng. Ya, dengan air lebih kurang 2 gelas kemudian agar tersisa menjadi 1 gelas. Setelah mendidih kecilkan apinya agar sisa menjadi 1 gelas. Kemudian baru diminum. Ya, kalau mau diminum pagi sore berarti saling bagi 2 minum pagi sore, tetapi bisa juga diminum sekaligus pada malam hari kalau untuk penjagaan saja. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Nur yang berada di Sidoarjo. Nah, ikhwata selama azakumullah, masih kami buka kesempatan. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Ya, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Ade di Bogor. Silakan Bu Ade. Begini, saya kan di rumah, kerja di rumah kayak nyuci kayak gitu ya, pekerja rumah. Capek, itu tuh dada dan punggung saya pegal, apa ya rasanya tuh pegal, kenceng gitu. Nah, hari Sabtu kemarin saya di EKG. Nah, hasilnya normal, alhamdulillah. Cuman saya kan memang punya asam lambung. Gitu. Jadi seringnya begitu. Akhir-akhir ini pas Ramadan deh keseringannya begitu deh. Kenapa itu saya? Ya. Baik, Itu saja aja? Ibu. Itu saja. Dan saya suka pusing juga yang seperti tadi saya bilang. Saya sering pusing. Kalau kecapeannya pusing dan pegal-pegal dada kiri sama punggung. Kayak gitu aja sih keseringannya itu. Baik. Usia saya 49 ya, Sinse. 49 tahun. Baik, Ya. Ibu. Terima kasih, Sinse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Sensei. Ini tumben ya dari dekat nyambung ya. Biasanya yang nyambung dari jauh-jauh gitu ya. Ini rupanya dekat-dekat Tangerang, Bogor, dekat-dekat semua yang nyambung. Terkadang pegel itu bisa dikarenakan tidur kemalaman, karena angin, gitu ya. Atau bisa juga dikarenakan timbunan makanan. Ya, ibu bisa menggunakan 2 jari ibu temulawak ditambah dengan 1 ibu jari kencur. 2 jari ibu temulawak, 2 ibu jari temulawak ditambah dengan 1 ibu jari kencur. Kemudian diparut seduh dengan air panas. Lebih kurang sekitar setengah gelas. Ya. Kemudian disaring, aduk, kemudian disaring, kemudian diminum mau tidur. Ya.
kalau udah disaring mau ditambah madu juga boleh. Minum setiap malam mau tidur. Dan kalau ini perawatannya, kalau pas lagi pegel maka boleh diminum pagi dan sore. Ya, boleh diminum pagi dan sore 2 kali sehari. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa lainnya selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya dan semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Ade yang berada di Bogor. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah banyak masuk. Di kesempatan ini kita awali untuk pertanyaan pesan singkat dari Ibu Ara di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei. Sensei, saya ingin menanyakan perihal tentang ayah saya. Usia 53 tahun, sakit sudah lebih dari seminggu. Awalnya ada demam, meriang, sekujur badan dingin atau anyep. Dan sekarang yang dirasakan sangat lemas, suara lemah hampir serak, rasa tidak nyaman di ulu hati dan sekitarnya, tidak nafsu makan, batuk, mengeluarkan dahak, mual, terkadang nafas pendek dan berbunyi ha ya setelah bernafas. Apakah makanan atau obat yang bisa ayah saya konsumsi? Syukur. Di musim yang seperti ini, kalau perhitungan kalender musim ini masuk bulan ketiga. Jadi kalau perhitungan bulan Hijriah ini masuk Muharram. bulan pertama ya, bulan Muharram. Kemudian kalau perhitungan bulan Masehi ini masuk bulan ke-9. Ya, tapi kalau perhitungan bulan musim, ya, ini musim panas, dingin, kering, lembab gitu ya maksudnya ya. Ini masuk hitungan bulan ketiga. Jadi bulan ketiga ini dimulai kemarin. Perhitungan saya itu dimulai tanggal 25 Agustus kemarin sampai sekarang, sampai bulan September ini. Jadi dan ini masih masuk musim, kemarin musim panas ke arah kering, ini kering sudah ambil puncaknya, kering ke arah dingin. Dan biasa ada kalanya penyakit itu, ini perkataan Ibnu Qayyim ya, lebih kurang begini. Jadi dalam Miftah Darus Sa'adah beliau sampaikan, ada kalanya seseorang itu cocok dengan angin, hawa udara, kadang tidak. Bahkan beliau menyebutkan angin-angin yang baik bagi tubuh, beliau sebutkan nama-namanya. Angin-angin yang tidak baik bagi tubuh, beliau sebutkan juga nama-namanya. Tapi pada intinya, Bu, saya nggak ngajarin biar hafal namanya, cuman artinya ada angin yang terkadang kita tidak tahan. Cuaca, hawa cuaca yang terkadang kita tidak tahan. Artinya misalkan kita kondisi tubuh lagi kering, cuaca kering, tambah kering, sariawan dong, ya. Atau kondisi tubuh panas, cuaca tiba-tiba berubah kering, ini panas kering, ya kan, sariawan, sembelit. Atau tubuh kering, cuaca sudah masuk ke dingin, tumbang, meriang. Ya. Loh kok nggak ada yang sehat? Yaitu kalau, maksudnya kalau kita tahan, kalau awal udara ekstrim kita cocok. Nah, kalau kita panas, musim kering datang, musim kering kan anginnya walaupun kering kan kencang, seger dong ya. Bagi yang cocok gitu ya. Tapi makanya sesuatu yang datang dari luar, kata Ibnu Qayyim, terkadang cocok bagi tubuh, terkadang tidak. Ya, seperti emosi terkadang juga cocok bagi tubuh, ya terkadang tidak. Gitu ya. Ya tidaknya itu kalau emosi ya tergantung. Kapan orang itu boleh marah, kapan orang itu nggak boleh marah gitu kan. Kan ada kalanya seperti itu. Jadi angin dari luar juga begitu. Kadang cocok bagi tubuh kita, kadang memang nggak cocok bagi tubuh kita. Nah, setiap kali terjadi pergantian musim atau di musim itu sendiri, ini yang pertama kali kena kan orang-orang yang kekebalan tubuhnya menurun. Orang tua, anak-anak, ya. Maka sebenarnya itu tadi dua gangguan. Penyakit lama yang belum sembuh, datang penyakit yang dari musim. Jadi penyakit gangguan di perutnya,
Jadi yang diceritakan tadi memang ada penyakit yang memang sudah bercokol sejak lama dan ada juga penyakit yang baru datang kemudian. Ya. Maka ada kaidah begini. Para pengobat klasik ini membagi tata cara pengobatan itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, menangani kasus begini ya. Ya. Yang pertama itu tetap kekeh mengobati penyakit yang ada di dalam. Bodoh amat dengan penyakit yang baru datang. Bodoh amat dengan musim. Kenapa dia kenapa dia berpendapat seperti itu? Ada 2 kemungkinan. Ya. Pertama, mungkin dia punya madhab seperti itu. Pokoknya kita harus obati dulu penyakit yang awal ini. Penyakit yang sudah parah ini kita obati dulu. Yang datang dari luar itu gampang. Ada yang seperti itu. Yang kedua, karena memang dia nggak tahu musim. Ya, nggak tahu tabiat musim, alam, ya, tabiat tubuh, tabiat obat. Sehingga dia, ya sudah, saya tahunya begini. Ya, makanya seorang pengobat harus tahu. Nggak bisa seperti itu. Ya. Ini yang pertama, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sudahlah yang di dalam ini kan dia sudah bertahan lama. Gitu. Misalkan penyakitnya udah 3 tahun. 3 tahun juga dia baik-baik saja. Gitu ya. Selama 3 tahun misalkan dia gangguan lambung, misalkan dia nyeri ulu hati, misalkan dia, ini kan selama dia tahan gitu. Yeah. Selama 3 tahun ini kan dia baik-baik saja. Nah, tanganilah yang baru datang gitu. Karena yang baru datang dia belum tentu tahan gitu ya. Kemudian dia ngobatinya yang baru datang nih. Dia yang di dalam biarin aja. Jadi kita bentengi tubuh saja. Obatnya digunakan untuk membentengi tubuh saja. Jadi nggak ngurusin yang ada di dalam. Ada tipe yang seperti itu. Ya. Dan ini juga 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama ya dikarenakan dia nggak tahu tabiat tubuh, dan yang kedua nggak tahu tabiat penyakit. Sehingga ya sudah, nggak pada saya ngotak-ngatik sesuatu yang saya tidak tahu. Mendingan saya bentengin saja biar jangan data yang dari luar itu jangan masuk. Yang ketiga adalah tetap berupaya mengobat yang di dalam dan di tubuh juga, yang di luar juga jangan boleh masuk gitu ya. Tapi yang seperti ini kan harus punya pemahaman pergantian musim, pemahaman karakteristik tanaman yang ditanam di musim ini dipanen di musim itu gitu kan. Iya kan? Karena tanaman yang dipanen di musim kering tentunya berbeda khasiatnya dengan tanaman yang dipanen di musim dingin gitu kan. Dan kita harus tahu persis tekstur, karakteristik, rasa tanaman yang dipanen di beda musim. Jangan sampai kemudian kita katakan misalkan sambiloto dipanen di musim kering dan di musim kering dan di musim panas. Tapi lebih sering di musim kering. Tapi ketika dia manen di musim dingin kita nggak tahu, kan repot. Iya kan, begitu ini sambiloto. Kapan panennya? Yang manen juga ya nggak tahu, yang manen juga nggak tahu ya. Kalau pengobatnya nggak tahu ya bubar, sudah selesai. Pengobatnya harus tahu. Begitu ngelihat, wah ini mah dipanen musim dingin. Oh ini dipanen musim kering. Pengobat terus tahu gitu. Nah ini tahu yang begini. Kemudian dia tahu bahwa pergantian musim berarti untuk membentengi orang seperti ini dari musim harusnya begini. Benar, penyakit yang ada di dalam begini kan harusnya 2 tuh. Ya makanya saya sarankan begini. Ini juga 2 ini ya, 2 model. Ya. Pertama ibu bisa menggunakan 1 batang apa ya, 1 temu kunci itu apa namanya? 1 jari tapi agak panjang ya. 1 temu kunci. Ya. Kemudian 1 ibu jari temu hitam. Kemudian ditambah dengan 1 ibu jari kunyit. 1 ibu jari kunyit, 1 ibu jari temu hitam, kemudian 1 batang atau 1 jengkal temu kunci. Ya, kemudian direbus dengan air 2 gelas sampai mendidih. Kecilkan apinya, biarkan 10 menit. Ya. 10 menit itu waktu takaran untuk minuman teh. Kalau minuman kopi ya bisa 5 jam, 2 jam. Maka minuman teh. Jadi waktunya 10 menit lah sekitar. Setelah itu kemudian saring bagi 2, diminum pagi dan sore. Kalau kondisi perutnya itu sensitif sekali, maka airnya boleh, yang kental itu tidak bisa, maka boleh diencerkan lagi. Artinya 2 gelas ditambah 1 gelas lagi jadi 3 gelas itu ya. Sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10 menit, saring bagi 3. Jadinya seperti itu. Ya, tapi efektifnya itu 2 gelas. Sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10 menit, saring bagi 2, minum pagi dan sore. Dan ini temu kunci aromatik, membentengi agar yang dari luar tidak masuk, yang dari dalam juga biarkan kunyit dan yang lainnya ikut mengobati. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya, baik.
Jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Ara yang berada di Jakarta. Kemudian untuk selanjutnya masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari dari Bapak Reski di Sulawesi Selatan dan beberapa penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam. Sensei, apa sebenarnya penyebab dari bau badan atau ketiak? Kemudian bagaimana cara atau solusi agar bau badan atau ketiak bisa cepat hilang, Sensei? Syukran. Ya. Kemarin saya sempat membahas ya. Jadi di mana madhab Hambali ini yang menyebutkan Ibnu Mufli ya dalam adab syariah. Beliau memakruhkan hukum berobat, akan tetapi tidak semua ya, karena salah satu pengikut madhab Hambali diantaranya adalah Ibnu Hubairah, seorang wazir menteri itu, ya seorang menteri wazir di zaman itu, tapi beliau seorang ulama besar ahli sunnah wal jamaah, dan juga selain ulama beliau wazir menteri. Namanya Al-Imam Ibnu Hubairah, itu mengatakan berobat dianjurkan, beliau menganjurkan, sangat menganjurkan berobat meskipun meskipun sakitnya itu hanya sekedar bau ketiak gitu ya. Kemudian menggunakan obat untuk menghilangkan bau ketiak, karena bau ketiak pun mengganggu, ya kan, nggak cuma untuk dirinya gitu ya. Mungkin dirinya terganggu nggak ya, nggak tahu juga. Ada yang terganggu, kan risih dia kan. Tapi ada juga yang nggak terganggu, merasa nggak tercium. Ada memang betul. Ada yang baunya itu badan itu apak luar biasa, sehingga yang lain pun pastinya itu ya. Kalau kelas kayak kita ini ya sholatnya nggak akan khusyuk. Kalau dia kan di sampingnya orang kayak gitu, ulama kita nggak bicara. Ini kelas-kelas kita. Ya, kelas-kelas para pencinta ustadz dan para muhibbin ulama itu ya kan sholat nggak khusus itu udah biasa. Apalagi sampingnya bau badan itu ya. Ini biasanya karena panas lembab. Sebenarnya bau itu dibedakan menjadi beberapa sisi. Nanti ada yang bau anyir, apak gitu ya, kemudian bau sangit, ini macam-macam bau itu. Tapi secara umum tetap dari limpa, terkadang limpa hati, terkadang limpa ginjal, terkadang limpa paru, tergantung dari baunya. Jadi ada juga yang apa ya, baunya bukan apak tapi busuk kayak sisa makanan yang di gigi. Ada juga tuh, kayak bau mulut gitu ya. Baunya kayak gitu, ada juga. Ya, sebenarnya nggak usah di samping orang sholat, dia baru keluar dari toilet aja kita tahu. Habis kita masuk juga kita tahu baunya. Dan ada yang baunya apak, ketiak banget itu ya. Ini juga dari limpa juga. Kalau yang tadi limpa hati, ini limpa lambung. Panas lembab ya. Kemudian ada yang kayak gosong. Baunya agak kayak gosong, kayak sangit. Iya pernah juga saya. Jadi ini bukan cuman apak gitu. Jadi bukan nggak apak, bukan. Jadi apak plus gitu ya. Plus kayak agak gosong-gosong tanggung begitu. Ya. Jadi macam-macam bau aroma. Jadi nggak bau orang tua juga khas ya, bau orang tua juga, bau kakek-kakek ya, itu khas banget ya. Jadi makanya kadang-kadang kalau anak remaja nggak mandi, kamu kamar anak muda kok baunya kayak kakek-kakek, gitu kan ya. Kakek-kakek. Padahal nggak semua kakek-kakek itu bau loh. Ada juga yang harum, yang biasa saja itu. Jadi jangan kasihan yang kakek-kakeknya. Padahal dia seperti itu. Makanya termasuk anjuran Al-Imam Ibnu Hubairah. Barang siapa yang tidak, ya seperti saya selalu berkatakan begitu. Yang kemudian saya nggak ngikuti pendapat Imam Ibnu Hubairah, ya silakan itu kan. Tapi jangan paksa saya ikut ente gitu kan. Ya, artinya misalkan ente ngomong siapa Ibnu Hubairah, siapa ente. Ya, kami lebih mendingan mengikut Al-Imam Ibnu Hubairah. Ini beliau dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Mufli dalam adab syariah. Betul, maka diobati. Dan pengobatannya itu beberapa obat yang sifatnya naik kemudian keluar, mengambang. Dan dia menyejukkan, bersifat menyejukkan, menetralkan. Sifatnya tentunya sejuk. Ya, tetapi dia menyebar seperti beluntas.
kemangi gitu ya, seledri gitu. Itu dia kalau dikonsumsi aromatiknya itu naik mengambang keluar. Jadi menghalau aroma yang sudah ada di permukaan. Sementara dia menyejukkan atau menyehatkan tubuh bagian dalam. Entah itu kemangi ya, entah itu beluntas gitu ya, entah itu seledri. Makanya kadang-kadang orang-orang yang jual masakan di sore hari kemudian minyaknya hitam banget, daripada itu nanti jadi panas lembab ya, kan dikasih kemangi dia. Dia kan pinter juga dia. Saya pikir saya makan malam-malam, pinter juga dia ya. Kondisi minyaknya itu memprihatinkan, tetapi lalapnya dikasih kemangi gitu ya. Jadi kemangi itu menetralisir gitu ya, cara kasarannya begitu tuh. Pinter juga dia ya, cerdas. Kemudian aromatik juga, dia menghalau sesuatu yang datang dari luar. Boleh lalap kemangi, lalap pegagan, lalap beluntas itu ya. Walaupun orang Jawa di daerah pantai Jawa bagian utara itu seringnya sepanjang pantai utara itu Jawa itu senangnya menggunakan beluntas ya. Tapi ada juga yang senangnya menggunakan pegagan. Tadi kalau lalap itu tergantung. Bagian-bagian Jawa Timur ya, Lamongan, Sidoarjo itu kemangi. Dasarnya apa sih? Nah kan pecel lele bersama dengan pelangi apa kemangi kan? Enggak ada pecel lele sama beluntas. Enggak ada, adanya pecel lele sama kemangi atau daun singkong gitu ya. Yang disukai orang mana? Minang gitu ya. Atau daun pepaya itu juga bisa dimanfaatkan. Kalau obatnya ya kan banyak itu. Ada kunyit, ya ada temu giring, ada temu hitam. Tapi makanan pun sebenarnya sudah mencukupi. Jus efektif juga. Karena jus tadi yang kita resepkan di awal itu, karena bukan cuma untuk ya termasuk untuk jus itu bagus untuk mengatasi bau badan. Apalagi kalau jus jambu biji, wah itu efektif sekali untuk mengatasi bau badan, bau mulut dan bau badan. Makanya kalau ingin mulutnya nggak bau, yang ngunyah jambu biji gitu ya, atau minum jus jambu biji. Asal jangan pas puasa. Puasa biar nggak bau, ngunyah jambu biji. Kalau ketelan ya demikian. Mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallahu khairan Sensei atas jawabannya, dan semoga bermanfaat untuk penanya Bapak Rizky yang berada di Sulawesi Selatan. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Ibu Yanti di Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei. Assalamualaikum. Sensei, saya mau bertanya masalah saat ini saya berasa lemas, pusing, gemetar, cemas, dada di tengah sakit, dan perut terasa kembung. Makanan dan obat herbal apa yang baik untuk dikonsumsi Sensei? Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dalam Ighatsatul Lahfan, ketika seseorang terkena penyakit kolbu yang kemudian juga disertai dengan penyakit badan, maka ada dua pengobatan, alamiah dan syariah. Ya, alamiah dan syariah. Jadi ini saya jadi teringat ya, masalah alami dan syariah. Saya pernah gocekin ya, dicengin ya sama teman. Wah, Abu Muhammad nih, kamu ini bisa saja Ibnu Siha al-Himyah itu untuk pengobatan kolbu, bukan untuk pengobatan badan. Ente tarik-tarik ke pengobatan badan. Ya, saya cuma senyum saja. Kalau nggak senyum kan banyak teman itu ya, nanti dikira menjatuhkan. Karena al-Himyah Ibnu Siha itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Tibbun Nabawi untuk pengobatan badan. Tapi ketika disebutkan di Faidul Fawaid, Ighatsatul Lahfan untuk pengobatan kolbu, tergantung dia mau bacanya di mana gitu kan. Kalau dia bacanya di Tibbun Nabawi atau dibacanya di Adab Syariahnya Ibnu Muflih al-Hambali, atau bacanya di punya Imam Suyuti, kitab pengobatannya Imam Suyuti, ya dia akan dapati Ibnu Siha al-Himyah itu untuk pengobatan badan. Tapi kalau dia bacanya itu di bukunya Ibnu Qayyim yang lain seperti Ighatsatul Lahfan, maka dia akan dapati itu untuk pengobatan kolbu ya. Maka tapi kan beliau juga menyebutkan di Ighatsatul Lahfan bahwasanya apa yang digunakan untuk pengobatan kolbu, yakni Hifdzus Shihah, al-Himyah dan Istifraq, Mawidul Fasidah, menjaga kesehatan badan
ya, hifdzus siha, kemudian al-himya anil mudi, menjaga diri dari perkara-perkara yang kalau datang itu menyakitkan, kemudian istifrok, mengosongkan materi yang rusak. Ini adalah pengobatan badan, kaidah pengobatan badan yang digunakan juga dalam kaidah pengobatan kolbu. Artinya dua-duanya sama, maupun kolbu maupun badan, dua-duanya menggunakan 3 kaidah ini. Ini Ibnu Qayyim menyebutkan di dalam Ighosatul Lahfan. Nah, dalam permasalahan ini tetap ketika seseorang kan jadi cemas dia, iya. nggak bisa kemudian cemas itu diobati oleh hanya obat alamiah saja, nggak bisa ya. Tetap saja dia harus diobati dengan obatan syariah. Dan alamiah ini yang dimaksud bukan alamiah tabiiyah ya, yang aliran tabi'i, aliran alam, yang alam itu terjadi dengan sendirinya, bukan diciptakan oleh Allah. Tapi alamiah yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim alamiah yang berasal dari makanan, tanaman, dari daging. Artinya nggak bisa. Karena misalnya gini, seseorang nyesek karena sedih. Misalkan bapaknya mati, sedih kan? Perempuan misalkan nyesek, dadanya nyesek. Obat sesek itu apa? Jahe. Ya, oke, kasih bikinin jahe, minum jahe. Apakah nyeseknya akan hilang? Jawabannya tidak. Berkurang? Iyalah, berkurang sedikit. Gimana rasanya? Udah berkurang sedikit kok nyeseknya. Iya, jahenya habis, selesai, nyesek lagi. Tapi kok masih nyesek lagi ya? Karena penyebab nyeseknya adalah kesedihan. Nah, pengobatannya gimana? Ya, pengobatannya bukan, jahe bukan obatnya sebenarnya. Kalau nyesek karena sedih ya, obatnya hilangin sedih, gembira gitu kan. Obatnya gembira. Ini kadang-kadang orang salah. Saya udah berobat lama tapi nggak sembuh-sembuh. Saya padahal penyakit saya cuma sesek. Ke dokter sudah bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, ke sinsi nggak sembuh-sembuh, ke topik nggak sembuh-sembuh, ke bekam nggak sembuh-sembuh. Ya masalahnya kan Anda punya penyakit karena kolbu kan, tetapi berobatnya karena obat badan terus, obat alamiah terus. Harusnya obat syar'i, iya kan? Hilangkan kesedihan. Kan sedih ada tempatnya. Ya kapan kita sedih? Ya kan, ketika membaca ayat-ayat Allah tentang siksa, neraka dan sebagainya. Sedihlah akhirat Allah ya. Ini sedihlah kita. Masa ketawa kan aneh. Kemudian ketika ada ayat-ayat bahagia, kabar berita gembira, kan kita bahagia. Ya kan? Nah, maka itu ya diberikan. Ada kalanya seseorang harus bahagia. Ya kalau karena dia karena sedih, maka bahagia. Obatnya suruh bahagia. Alah gampang banget ngomong bahagia. Kita yang merasakan itu nggak semudah yang ngomong. Ya silakan kalau memang nggak susah, nyesek aja terus gitu kan. Kan begitu. Jadi nggak demikian. Karena kadang-kadang ketika seseorang itu ditinggalkan bapak, dia sedih bukan karena bagaimana nasib bapak saya, tapi karena saya sudah nggak punya bapak. Ketika ditinggal suami karena saya janda, ditinggal istri karena saya duda. Bukan berarti karena gimana nasib istri saya di sana. Enggak, orang nasib kita yang nggak jelas. Ya kalau yang udah meninggal kan mudah-mudahan Allah ampuni kan. Enggak, itu lebih aman lah. Yang nggak aman itu kan yang masih hidup. Nah, obat dan penyakit gangguan lambung tadi, perut tadi, itu bisa karena cemas. Bisa juga cemas karena perut, bisa perut karena cemas. Tinggal diperhatikan lebih dulu mana. Kalau lebih dulu cemas, berarti gangguan perut karena cemas. Kalau lebih dulu perut, berarti gangguan perut itu mengakibatkan cemas. Gitu ya. Nah, tapi tetap saja nggak boleh cemas. Caranya nggak boleh cemas gimana? Lah apa yang dicemasin? Hidup sudah baik-baik saja. Ya. Dari kecil kita makan ya makan. Kita ini tetap baik-baik saja, nggak ada masalah. Ya kan? Orang itu kan gampang. Yang pintar ya Allah takdirkan pintar ya tetap pintar dan itu baik-baik saja. Yang orang yang bodoh juga baik-baik saja. Mereka nggak pernah sedih dengan kebodohannya ya nggak? Yeah. Orang yang miskin juga dia baik-baik saja dengan kemiskinannya. Kaya juga baik-baik saja. Karena yang namanya permasalahan itu mesti ada. Nggak mungkin di dunia ini nggak ada masalah. Di akhirat juga nanti akan ada masalah kan? Karena masalah kita di dunia ini. Jadi ya sudah tawakal saja kepada Allah. Nggak perlu ada yang dicemaskan. Intinya di situ. Kalau kita sudah tidak cemas,
untuk pengobatan gangguan perutnya, ya, ibu bisa menggunakan 1 ibu jari kunyit. Kemudian direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih. Ini yang soft saja ya. Setelah mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10 menit. Kemudian disaring bagi 2, minum pagi dan sore. Ini efektif tapi kalau tidak cemas. Kalau masih cemas berarti tidak efektif. Karena ini loh. Maksudnya saya karena fanatik sama Ibnu Qayyim. Jadi kan Ibnu Qayyim mengatakan obatnya harus alamiah syariah. Dan saya fanatik ke Ibnu Qayyim. Ya udah, saya setuju alamiah syariah. Artinya ini efektif. Bismillah, insya Allah efektif kalau syariahnya juga didukung dengan syariah. Artinya, makanya bagaimana caranya? Tanya Ustadz lah. Bagaimana untuk khawatir cemasnya gitu ya. Nah. Tapi ya susah efektif kalau memang secara syariah tidak ditempuh. Tapi saya doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Amin. Jazakallah khairan sisa atas jawabannya dan semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Yanti yang berada di Lombok. Dan sisa itu pertanyaan terakhir di kesempatan ini sebagai iktitam atau penutup, silakan. Ya, dan sebagai penutup saya ingin memberikan nasihat pada diri saya sendiri juga kepada para pendengar dan pemirsa tentang beberapa hal yang perlu difahami, yakni beberapa hikmah yang kadang-kadang saya juga apakah itu termasuk saya, kata Alim Ibnu Qayyim, perhatikan perbedaan 2 orang yang belajar mengenai hikmah diciptakannya tubuh manusia. Bagaimana kaum muslimin mempelajari hikmah diciptakannya tubuh manusia, bagaimana kerjanya, fungsinya kolbu bekerja setiap hari. Ya kan? Walaupun kita tidak tahu, kolbu tetap bekerja. Kita tidak tahu kerjanya kolbu, dia tetap bekerja. Tanpa minta diperhatikan. Kita tidak tahu, kita tidak belajar. Kolbu itu yang harorohnya mencerna makanan, semua makanan dari harorohnya kolbu, darah dari harorohnya kolbu, energi vital dari harorohnya kolbu, pandangan mata dan sebagainya itu dari haroroh kolbu. Haroroh kolbu itu dari latif harobaniyah, terus sampai jiwa, sampai ruh, sampai dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kehendak dan rahmatnya. Kita nggak tahu pun seperti itu. Begitu pula pencernaan kita, perut besar mencerna makanan, perut kecil mendistribusikannya. Tahu nggak tahu, mereka tetap bekerja. Bagi para kaum muslimin, memahami ini, mengetahui ini, digunakan untuk meningkatkan keimanannya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi para pengobat, hanya sekedar digunakan untuk mengobati kebutuhan kesehatan badan semata. Perhatikan 2 perbedaan ini. Ya. Maka tentunya kalau bisa 2 perbedaan ini maka saya nasihatkan kepada para tabib termasuk saya, hendaknya menjadi tabib yang muslim, yang kemudian bisa menggabungkan tadi menjadi kaum muslimin yang jangan belajar hanya sekedar untuk cari penghasilan, tapi untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman menjadi keyakinan kemudian diamalkan. Ya. Oleh karena itu maka akan membuahkan seorang kaum tabib muslim maka harus memiliki 3 hal. Saya pernah beberapa kali saya menyampaikan. Yang pertama adalah selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah selalu mengikuti sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Seorang pengobat harus mengikuti risalah nabinya. Ya, karena penyakit diturunkan oleh Allah. Kemudian kita tidak mengikuti risalah nabinya. Lalu gimana? Gak nyambung. Gak bisa. Kita harus mengikuti risalah Nabi alaihi salatu wasallam, itu harus wajib. Kalau bukan pengobat terserah bodo amat. Kalau Anda seorang pengobat, apalagi pengobat masyarakat ya, pengobat pribadi pun mau mengobati pribadi, maka harus meniti jejak sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Setelah udah dijalankan, tawakal. Karena kesembuhan milik Allah, dari Allah. Bukan setelah kita mengikuti sunnah kemudian sehat. Tidak. Bukan demikian. Boleh saja kita sakit. Akan tetapi paling tidak bagaimana seorang yang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam ketika sakit, ya kan? Tidak cemas, tidak khawatir, tidak sedih. Kemudian yang ketiga sabar. Sabar dalam mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, karena harus belajar.
Ya, itu sunnah itu kan harus belajar, bukan cuma ngikut. Kalau nggak tahu, Anda harus belajar dulu. Dan belajar pun harus sabar. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri, keluarga saya, dan semua kaum muslimin yang mendengarkan. Dan saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.